Assalamualaikum Lur. Oke, kita bicara tentang PPDB SMP Kabupaten Banyumas tahun 2023 ya Lur ya. Mari kita bicara tentang isu yang sedang marak sekarang ya Lur ya, yaitu tentang kakak ya Lur ya. Jadi mungkin sudah pada dengar ya hoak yang berkembang tentang kakak ini ya. Jadi hoaknya itu kan untuk daftar PPDB online 2023 ini untuk SMP ini nggih. Itu hoaknya katanya kakaknya harus legalisir, kakaknya harus ada barcode-nya. Makanya pada berbondong-bondong ke Dinduk Capil nggih. Itu hoak ya Lur ya. Itu ya cuma salah pemahaman ya, salah pemahaman ya terhadap ya mungkin berita yang beredar itu ya semakin bias ya lah ya. Jadi intinya bahwa kakak harus dilegalisir atau kakak harus barcode itu hoak ya. Jadi kakak itu kan sebetulnya untuk apa Lur? Kakak itu sebetulnya untuk menunjukkan atau sebagai bukti bahwa calon siswa itu sudah berdomisili di tempat itu sudah lebih dari 1 tahun ya. Jadi untuk menunjukkan bukti sudah berdomisili di desa itu, di alamat itu sudah lebih dari 1 tahun ya. Jadi tidak perlu verifikasi, tidak perlu di barcode ya. Nah kalau sudah di barcode ya nggak apa-apa, pakai saja gitu ya. Nah jadi ketentuan utamanya itu memang tahun sekarang ya, tahun 2023 dengan 22 memang beda loh. Kalau dulu 22 itu memang tidak begitu dipersoalkan. Soalnya kan cetak kakak itu kan bisa banyak alasan ya. Jadi cetak kakak itu bisa kurang dari 1 tahun. Kakak itu dicetak ulang itu bisa kurang dari 1 tahun ya. Misal ada penambahan data keluarga, perubahan status di keluarga, itu kan data kakak itu kan bisa berubah. Makanya tahun kemarin itu tidak begitu dipersyaratkan bahwa kakak harus lebih dari 1 tahun. Nah tahun sekarang itu memang dipersyaratkan, di juknisnya itu dipersyaratkan Lur. Jadi dipersyaratkan harus lebih dari 1 tahun ya. Nah makanya kan terjadi ini ya, calon siswa maupun orang tuanya ya berusaha lomba-lomba itu untuk apa, kakaknya harus dilegalisir, harus cetak barcode itu ya. Jadi kalau kakaknya masih kakak lama belum ada barcode itu ya Lur, ya itu yang digunakan ya. Terus misalnya ada barcode yang lebih dari 1 tahun ya malah bagus gitu kan. Ada barcode lebih dari 1 tahun itu bagus. Tapi kalau sudah barcode tapi cetakannya kurang dari 1 tahun karena mungkin kemarin ikut kemakan uap, akhirnya kan cetak kakak kan. Nah akhirnya kan cetakan atau dikeluarkannya kakaknya itu kurang dari 1 tahun, itu gimana loh? Ya nggak apa-apa. Ya alternatifnya bisa gunakan kakak itu kalau memang alamatnya di situ loh ya, atau bisa gunakan kakak lamanya yang bisa menunjukkan bahwa itu lebih dari 1 tahun, itu kakak yang mana lah intinya ya. Soalnya titik beratnya itu adalah siswa itu sudah domisili di tempat itu lebih dari 1 tahun ya. Ini contoh kasus loh, contoh kasusnya lah supaya kita nggak bulat dalam penjelasannya ya. Jadi misalkan ini kita ada calon siswa itu dari Kecamatan Kembaran ya, Kecamatan Kembaran, salah satu desa di Kecamatan Kembaran lah itu. Nah dia terus pindah rumah ke
salah satu desa atau kelurahan di Purwokerto Utara, misalkan Grendeng lah di Purwokerto Utara. Nah dia mau daftar SMP 9 kan, yang paling deket ya kan. SMP 9 itu kan di Sumampir, zona satunya Sumampir. Nah Grendeng itu zonasi 2 ya kan. Nah tetapi lur, ini kalau dia dari, nah tetapi ya lur ya, dia pindah kakaknya itu kurang dari 1 tahun lur. Dia membuat kakaknya itu loh, pindahnya sih sudah lebih dari 1 tahun, tetapi membuat kakaknya itu kurang dari 1 tahun lur. Membuat kakaknya kurang dari 1 tahun, akhirnya tanggal tercetaknya kan kurang dari 1 tahun. Nah kalau seperti itu gimana lur? Apakah dia menggunakan kakak cetakan baru yang dia di Grendeng itu, yang otomatis zonasi 2 di SMP 9, atau dia menggunakan kakak lama tetapi alamatnya adalah masih salah satu desa di Kembaran. Nah sedangkan Kembaran itu adalah zonasi 3 untuk SMP 9. Gimana kalau kasus seperti itu loh? Kalau kasus seperti itu, misalkan mau ngejar zonasi 2 ya, mau ke SMP 9 ya, ya itu nanti akan tertolak oleh operator. Dia akan dikirimkan ke di Dukcapil, dan di Dukcapil akan mengatakan ini pindahnya secara administrasi ini kurang dari 1 tahun. Nah otomatis dikembalikan ke operator. Itu nanti di operator, oh ini kurang dari 1 tahun, nah pasti akan ditolak. Makanya saran saya ketika terjadi seperti itu, ya gunakan kakak lamanya. Kakak lamanya apa? Kakak lamanya yang salah satu desa di Kembaran itu gunakan prestasi. Misalkan kalau nilainya tinggi loh ya, gunakan prestasi di SMP 9. Misalkan mau tetap sekolah di SMP 9, gunakan prestasi. Kalau zonasi kan tadi kita mau, kalau zonasi memakai Grendeng yang satu kecamatan dengan Purwokerto Utara, satu kecamatan Purwokerto Utara, tapi kan nanti ditolak oleh operator karena kurang dari 1 tahun. Maka gunakan prestasi, jalur prestasi untuk daftar di SMP 9 ya. Kalau nilainya tinggi ada piagam, bisa masuk prestasi. Nah tetapi misalkan mau tetap menggunakan zonasi, ya jangan SMP 9, daftarnya di SMP 1, 2, 3, 6, 8. Itu malah zonasi 2 untuk kecamatan di Kembaran. Itu zonasi 2 malah lur. Nah itu mending kalau itu kakak lamanya kan yang dipakai kakak lamanya, akhirnya kakak barunya kan kurang dari 1 tahun, maka dia menggunakan kakak lama. Nah kakak lamanya, cari kakak lamanya ini zonasi 2 nya mana sih ya, zonasi 2 nya untuk Kembaran ya, itu tadi 1, 2, 3, terus apa 6, 8, 9, 6, 8 ya, seperti itu. Jadi seperti itu ya lur. Jadi kakaknya itu harus menunjukkan lebih dari 1 tahun ya. Itu ingat, lebih dari 1 tahun. Banyak kasus yang nanti akan muncul di situ loh. Jadi yang beredar kan harus verifikasi, nggak perlu kakak lama. Walaupun kakak lama ya, itu tidak perlu diverifikasi ya lur ya. Itu sudah ya dianggap benar lah. Nanti kan diupload kan kakaknya waktu pendaftaran akun ya kakaknya. Nah dia akan dilihat oleh operator, oh ini sudah lebih dari 1 tahun, ya akan diverifikasi walaupun tidak dilegalisir. Nah terus yang barcode itu ya, kalau barcode-nya kurang lebih dari 1 tahun ya nggak masalah barcode-nya ya. Nah kalau kurang dari 1 tahun ya akan dilempar ke Capil. Nah, Capil akan dilihat ini kurang dari 1 tahun itu karena perubahan data atau mutasi alamat gitu kan, dari kecamatan mana ke kecamatan mana, dari desa mana ke desa mana. Nah kalau dirasa oleh, kalau
secara bukti oleh Capil ini perubahan cetakan itu karena bukan mutasi alamat, ya tidak dipermasalahkan, maka operator akan diverifikasi, akan di ACC ya. Jadi jangan khawatir, oh ini saya kok cetakannya kurang dari 1 tahun, ya nggak masalah gitu kan. Jadi kan banyak yang khawatir seperti itu ya. Nanti ya intinya itu jenengan harus pas sih, harus pas supaya tidak lama. Jadi kan kalau cetakannya kurang dari 1 tahun pasti akan menunggu proses proses pertimbangan dari di Dukcapil. Nah, jadi kalau misalkan ada kasus seperti ini juga, misalkan nah itu ada penambahan keluarga, itu kan otomatis dicetak gitu kan. Nah, sedangkan jenengan misalkan punya kakak lama juga, kakak lamanya kok tetap di alamat itu, ya mending gunakan kakak lama. Soalnya kan kalau kakak yang baru walaupun sama alamat ya nanti kan prosesnya agak panjang, harus dilempar ke Capil dulu. Nah, kalau jenengan punya kakak lama ya gunakan kakak lama. Kalau ada perubahan data kurang dari 1 tahun loh ya, ada perubahan data kurang dari 1 tahun, nggak pindah alamat ya, nah itu gunakan kakak lama saja ya. Tapi kalau barcode-nya itu atau kakak barunya kok lebih dari 1 tahun, ya gunakan yang kakak yang baru itu ya. Seperti itulah ya. Jadi ya mungkin ada pertanyaan apa tentang ini kakak ini ya, ya monggo nanti di komentar ya, silakan bertanya tentang kakak ini. Oke, terima kasih Lur. Nah, semoga sukses diterima di SMP yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.